Assalamualaikum, ketemu lagi di liputan eksklusif untuk program pemilu Kita Depul 2025 sampai 2028. Hari ini kita akan kulik kehidupan, pemandangan, pemikiran dari 04 Bobby Prakoso, dan dia sudah di atas. Yuk kita ke atas yuk. Wis, Bro Bobby. Assalamualaikum. Wih, sehat bro. Wah, pakai dulu dong ya. Bro. Nah, sebagai sambutan kata-katanya hari ini. Semangat terus 80. Jaya. Asik. Assalamualaikum sobat semua. Jumpa lagi. Hari ini liputan eksklusif bersama Bro Bobby Prakoso. Kita akan kulik seberapa dalam dia untuk kita menjadikan dia jadi pemimpin untuk Kita Depul berikutnya. Kan gitu bro ya. Siap. Seperti yang sudah bro. Mungkin kita akan mulai dari latar belakang ya. Boleh lo ceritakan biografi lo ya dari kecil sampai SMA terus lulus, setelah itu kemana gitu kan sampai akhirnya kerja gitu. Oke. Silakan bro. Ya, sama saya Bobby Prakoso, angkatan 2009 dari 80. 2009 ya. Kalau dari SD saya tuh udah terjun di Sunter sebenarnya. Oh Sunter mana tuh? Saya SD di SDT Alamana. Oh Sunter ini ya, dekat sekolah ya? Dekat sekolahan, SDT Alamana, terus lanjut SMP di 30. SMP 30. Dari 30 lanjut ke SMA 80 pastinya. Oke. Terus sempat kuliah di BINUS. Terus nggak selesai. Karena ada hal-hal lain lah. Oke. Berantem nih biasanya kalau kayak gitu. Terus saya ngelanjutin S1 saya tuh selesainya di Stay Romangun. Oke. Jadi, Lulus tahun? saya lulus tuh masuk telat lah karena saya masuk kelas karyawan di. Oke. Karena ulang lagi kan dari awal, jadi saya lulus tuh 2018 saat. 2018. Gitu. Oke. Jadi saya Romangun jurusan manajemen. Di BINUS manajemen entrepreneur. Oke. Gitu. Jadi kalau dari latar belakang pendidikan itu. Oke. Akhirnya lanjut ke kerjaan juga di entrepreneur ya tentunya ya. Ya, kalau kerjaan awal pertama saya kerja itu di Dunia Express logistik. Oh, oke. Jadi marketing. After dari situ saya pindah ke pelabuhan di Agung Raya. Jadi head marketing. Oke. Habis itu mulailah bisnis logistik sendiri. Iya, mantap. Itu tahun berapa mulainya? 2020 awal. 2020 awal mulai sendiri tuh ya? Sendiri, 2020 awal sendiri. Terus dapat ya mungkin ada beberapa kenalan customer jadi percaya sama saya, jadi saya jalanin sendiri. Terus saya logistik saya sekarang fokus di pergudangan aja. Karena saya ada bisnis kontraktor sendiri lagi sekarang. Oke. Berkembang lah pelan-pelan. Kontraktor lu sipil gitu ya? Sipil semua, saya ada tim sendiri semuanya, jadi jarang vendoring lah. Terus Oke. sekarang lagi bangun coffee shop sama pedal di daerah Tanjung Priok. Dan bisnis satu lagi ada di Bali. Itu konstruksi dan properti. Oh, oke. Gitu. Wih, mantap. Sampai expand ke Bali tahun berapa tuh? Bali itu baru last 2 years lah. 2 tahun kebelakang. Oke. Wih, mantap ya. Nampaknya lari kenceng ya. Waduh, pelan-pelan aja lah. Iya. Hebat lo, entrepreneur muda nih, masih muda. Udah begitu banyak ya bisnisnya. Nah, tentu anginnya cukup kenceng juga dong, pasti dong. Banget. Sempat nggak ngalamin jatuh gitu? Alhamdulillah sih sampai sejauh ini belum lah bang. Jadi dari 2000 growing up langsung growing up tuh sampai sekarang tuh ya. Masya Allah. Ya strateginya kita set risk management aja lah. Iya. Dan alhamdulillah secara permodalan, alhamdulillah semoga jangan. Iya. Saya belum pernah pinjem bank. Oh, no riba nih. No riba, tidak boleh. Siap. Sekali-sekali boleh lah. Sekali-sekali boleh. Kalau kredit motor, mobil, bukan apa. Oke, gitu ya. Iya. Wih, nah itu nikah tahun apa nikah? Nikah 2020 juga. Oh, berarti setelah lulus kerja, memutuskan untuk berdikari, di situ lah udah. Ya, sebenarnya harusnya 2019, pasangan COVID lah saya. Oh, oke. Paket COVID ya. Iya. Oh gitu, wis mantap. Jadi ya ekonomis. Iya. Sekarang karyawan berapa tuh? Sekarang yang in di manajemen BOD saya bertiga. Kalau BOD ada 3, total karyawan sekarang ada 20. Mitra kayak tukang segala macam udah 200-an. Keren. Nah,
begitu banyaknya bisnis ataupun pengalaman itu mudah-mudahan jadi aspek positif ya bagi kita Depul ya. Amin. Nah, oke. Nah terus kok bisa mencalonkan bro? Itu gimana tuh? Sebenarnya tahu kita Depol itu dari Denny ya, Decang ya. Oh Decang, oke. Ya, dari Decang. Pertama-tama tuh dia sering share acara halal bihalal, Oh. buka bersama di grup basket. Oh di grup, oh ya satu basket ya, satu grup. Iya. Oke, oke, oke. Kan dia senior saya tuh. Iya, iya, iya. Kayak, tapi kan kayak karena nggak ada announcement dari kita Depol Iya. kayak ini alumni apa Iya, gitu kan. iya, iya, iya. Kesini-sini makin, oh ini ternyata ikatan alumni resmi dari Oke, 80. oke, oke. Akhirnya tahu. Nah, saya didorong sama teman-teman peladel, angkatan saya, karena saya juga deket, saya basket dan peladel soalnya. Tadinya kan mau teman saya tuh yang maju. Siapa tuh? Si Ranu tadinya kan. Oh Ranu. Ya. Kayaknya dia ngomong, bicara pribadi ke saya, kayaknya harusnya lu deh, Bob. Iya, 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 iya. Terus kayak, dan saya juga ngerasa kayak punya moral lah. Iya, iya, iya. Kenapa moral saya kena? Karena saya lulus dari 80, nggak langsung ninggalin. Saya mungkin dari 2009 saya lulus, saya ninggalin 80 toh itu 2018. 9 tahun. 9 tahun saya masih di sekolah ya. Saya set up jadi manajer basketnya SMA 80. Gitu. Jadi masih ada kayaknya balik lagi iya. nih. Gue pengen pulang kandang lah, pulang kampung gitu ya, balik kandang ya. Iya, jadi kayak bisa nih kayak balik lagi dan masih suasana yang fresh, iya. vibes yang fresh, ide-ide yang fresh lagi. Nah, tapi tim basketnya masih ada sekarang? Sejauh ini sih X80 tuh masih aktif sebenarnya. Oh, X80-nya ya. Kayaknya sampai 2021 atau 2023 kayaknya masih aktif banget. Oh, oke. X80 sampai bikin jersey, sparring sama alumni lain gitu. Masih oke lah. Oke. Tapi mungkin karena sekarang udah pada sibuk kanan kiri, ya mainnya komunitas aja mungkin. Udah pada gendut-gendut perutnya kali ya. Udah pada susah larinya nih. Iya. Selain basket peladel, mungkin apa organisasi apa lagi yang diikuti di sekolah pada saat itu? Saya itu sebagai ketua pelaksana pensi. Oh, ketua pelaksana pensi. Tahun? Pas lagi kelas 3? 2008. Kelas 2? Iya, kelas 2. Kelas 2 kan? Iya, OSIS kan kelas 2 ya. Iya, betul. Tapi bukan ketua OSIS ya? Bukan, ketua OSIS teman dekat saya. Sampai detik ini masih inner circle saya. Ketua MPK, ketua OSIS itu masih inner circle. Iya. Berarti ketua pelaksana pensi ya? Ketua pelaksana pensi. Dan alhamdulillah di momen itu surplus. Oke. Itu bintang tamunya Cangcuter ya, dengan dana seadanya, dan gilanya tuh yang ini nggak bakal mungkin saya lupain, karena ini saya ngerasa waktu itu The Pool itu benar-benar supporting lah. Saya cuma bilang ke semua alumni, ke semua ekskul, budgetnya sekian, gimana acara ini jalan. Berapa budgetnya kalau boleh tahu? Waktu itu tuh sewa Cangcuter tuh harusnya dia publish marketnya tuh hampir sama Keniji. Karena kan meledaknya barengan. Iya. Dan kalau nggak salah itu 80 jutaan. Oke. Saya cuma dapat tuh harga setengahnya. 40-an. Iya. Kita tuh rame-rame naik motor ke Bandung, ke markasnya di Bawah Batu. Bener-bener, ya ini buruk ya, ini bohongin orang tua. Iya. Bilangnya nginep di hotel, naik mobil, padahal tidur di warung, apa. Itu saya jalanin. Gerilya banget lah ya. Saya masih ada foto-fotonya itu. Iya. Dan kayaknya itu saya nego, karena saya ketua pelaksana, saya nego sama manajer Cangcuter. Kapan dia punya acara di Jakarta, supaya kosnya turun dong. Iya. Dompleng lah ibaratnya ya. Waktu itu ada acara Ceriwis kalau nggak salah. Oh, Ceriwis. CTI ya, Ceriwis? Kayak Trans kalau nggak salah. Oh, Trans ya? Oke. Ceriwis, dia bilang ada acara Ceriwis sama close up di tanggal sekian, saya lupa tanggalnya. Boleh nggak isi pensi di sorenya? Karena dia main di Ceriwis pagi, close up malam. Oke. Nah, jadi waktu itu basisnya Cangcuter tuh kasih high respect lah karena naik motor anak SMA. Iya. Langsung dia bilang kayak, gue mau main tanpa lu bayar. Tapi kan namanya manajemen kan harus ada uangnya. Iya, nggak mungkin ya itu ya. Iya. Karena dia bilang, lu gila sih naik motor rame-rame. Iya. Lo bener militan banget lo ya. Dan nggak ada budget untuk sewa panggung. Oh, oke. Habis uangnya. Jadi panggungnya pakai meja sekolah. Ngerubuh. Semua diikat sama tim peladel. Oh, diikat semuanya, kakinya gitu, gabung-gabung ini. Ya. Itu pakai meja sekolah. Disimpul-simpul lah ya gitu ya. Disimpul dan backdropnya itu minjem ke ruang kesenian, karena dia ada backdrop kain-kain panjang kan. Iya. Dan itu untungnya Cangcuter masih mau main. Kalau udah tahu itu meja kayaknya. Tapi mereka full band ya, masih alat bandnya dari mereka full band. Keren. Jadi itu 40 juta itu transportasi untuk
kru sebenarnya. Iyalah kalau full band kecuali alat dari kita mungkin, tapi kan bawa mereka semua kan yang bawa Iya, pasti kan. full band, dan kita kasih hotelnya waktu itu kan Riders harus bintang 5 ya, atau Ah, bintang 4. Ya, karena di Priuk bintang 5 di mana saya kasih hotel yang sekarang RCC di Pelumpang. sih. Ya Tapi kalau itulah. mau ada tukang jamu ketok-ketok gitu nggak? Gitu. Jadi itu Oke. pengalaman yang paling gila sih. Dan menurut saya di momen itu The Pool itu kerasa Iya. banget lah. Kerasa banget. 2008 ya. 2008. Big applause. Keren. Satu guys, lupa dari tadi gue lupa ngingetin di belakang kamera itu ada Tio tuh. Wes. Seperti biasa. Ada. Jadi dengan berdarah-darah ya, Nah, akhirnya pensi surplus ya. Mantap. Nah, eh, berkaitan nggak nanti ada program kerja mungkin musik juga gitu, untuk kita depul nanti? sebenarnya sih bukan ke musik ya. Saya program kerja saya tuh karena saya juga di organisasi dulu ya, udah keluar Notepreneur Movement lah. Jadi pengusaha-pengusaha muda Jakarta Utara. Oke. Jadi itu ada yang punya, kalau tahu Aya Denim di Gading, itu salah satunya. Terus salah satu investor Holy Wings ada di situ. Nah, jadi emang itu grup Notepreneur Movement lah. Jadi pengusaha-pengusaha muda Jakarta Utara. Lo ada di situ? Ada. Oh. Jadi sebenarnya organisasi itu kalau mau uang gampang. Sebenarnya kalau kalau dari pengusaha itu ya, tinggal sumbangan aja semuanya selesai. Tapi saya ngeliat contoh dari situ, mereka nggak mau. Iya. Mereka nggak mau pakai sumbangan. Mereka build brand under organisasi. Oke. Jadi kalau lihat banyak ada brand-brand tiba-tiba muncul, itu bisa jadi bukan perorangan, bisa jadi by organisasi. Contoh lah, mungkin ada fenomena satu brand atau satu minuman tiba-tiba meledak. Di mana-mana ada. Itu bisa jadi permainan organisasi. Oh. Karena spread atau sebaran marketnya dari anggota. Oh, oke. Sekencang itu. Dan itu anggota yang bawa lah kemana-mana gitu ya. ya, karena jadi kebanggaan kan. Iya. Ini brand organisasi. Oh, oke. Tapi organisasi diumpetin jauh dari itu. Iya. Cuman manage by. Jadi ini kayaknya akan dilakuin di program kerja saya. Oke, bro. Nah, sekarang kan ini seandainya memang lu terpilih sebagai ketua gitu kan. Tentu kan banyak ya teman-teman itu berbagai tipikal lah kan gitu kan. Oke. Nah, gue pengen tanya nih, ini karena ini menarik nih, karena beberapa itu jadi pertanyaan juga kan. Mana yang akan lo akomodir? Mengakomodir dalam bentuk mengajak diskusi, artinya memberikan tempat lah, mengakomodir kan gitu kan. Yang pertama si A ini dia pernah bersekolah 80 tapi nggak lulus, mungkin 1 atau 2 tahun, kelas 3-nya mungkin dia pindah atau apalah, tapi dia aktif, dia di setiap kegiatan dia ikut, di banyak kegiatan lah dia ikut, beberapa kegiatan juga dia memberikan sumbangsi gitu kan, kemudian di WA Group juga dia aktif gitu, pokoknya everybody happy sama dia lah, nyaman gitu kan, dia auranya juga positif, pokoknya senang lah gitu kan. Atau si B ini dia lulus 80, dia kelas 1 sampai kelas 3 dia lulus di 80. Tapi dia setiap kegiatan dia nggak pernah ada, nggak pernah aktif lah. Ketika ada listing mungkinnya sumbangan, ada yang sakit atau ada yang meninggal, dia pun nggak pernah ada, nggak pernah terpampang namanya di situ. Atau di WA Group dia pun nggak ada namanya, kita nggak kenal dia, tapi dia lulusan 80 gitu. Tapi dia anak 80. Kira-kira lu akan mengakomodir yang mana tuh? Ya, based on organisasi, pasti pilih yang nomor A, yang A lah. Yang A. Gitu ya. Ya karena kalau cuma lulus aja banyak banget, di 80 yang lulus doang 10.000 orang. 10.000 orang. Tapi kan ini kita untuk, karena ini organisasi baru, ya kita harus mengayomi dan harus berdiskusi sama orang yang tahu medannya. Iya betul. Yang dikenal banyak orang segala macam. Ya kita nggak usah naif lah. Betul. Jangan terlalu keras. Oh dia nggak lulus gini. Enggak lah. Kita harus fleksibel lah. Iya. Emang kenapa? Tapi kalau dia secinta itu sama 80, emang kenapa? Betul. Itu sih jawabannya. Selama dia pernah di sekolah 80 ya gitu. Iya. Oke. Nah, even dia bukan anak SMA 80, let's say guru. Oh iya, oke, guru. Let's say guru. Dia nggak sekolah di 80, tapi dia ngajar terus pensiun di 80. Dia pengen contribute untuk jadi advisor. Totally open lah. Iya. Itu yang disebut anggota kehormatan tuh kali ya. Iya. Keren. Nah, lo bagaimana bro cara memastikan komunikasi lo, kan gini kan, lo pasti kan punya program kerja ya. Betul. Bagaimana cara lo memastikan program lo ini sampai ke
anak yang paling bawah, Nah, angkatan paling bawah lah. Gimana cara lo mendistribusikan informasi ini itu? seru nih karena ini udah di set ya. Karena ini udah lagi di setting. Jadi Ah, boleh dong kepedean kepilih ya. asik boleh. Harus itu, harus itu. Jadi yang pasti dihajarnya tuh lewat sosial media manajemen. Sosial oke. Ya. Karena di sosial media manajemen itu mustahil anak sekarang nggak punya sosial media kan. Iya, iya, iya. IG, Facebook gitu IG, ya. mungkin Facebook udah nggak ada kali, udah jarang ya. Oh Jadi iya, kayak IG, TikTok lah atau gue apapun. tua banget ya sudah Facebook. Facebook mah buat nyari-nyari motor second ya. Jadi Oke, oke, kayak oke. itu udah di set up dan kebetulan ada alumni 80 juga. Kemarin udah sempat ngobrol lagi basketan, dia mau bantu lah. Oke, siap. Dia bagus banget lah untuk bikin sosial medianya. Terus sebenarnya Bionnya itu programnya, tadinya saya mau bikinin aplikasi. Hmm, Itu udah desktop. jadi Apa bisa web, apa web based? nggak web based. Jadi benar-benar bisa di-download di App Store, di Oh, Play oke, Store. oke. Dan saya udah ngobrol karena saya dekat sama yang penggagas film Jumbo, Hmm, Nusa, hmm, itu saya dekat dan saya udah ngobrol lah gitu. Kebetulan pas lagi main pedal di sana, hmm. ada yang bikin GoPay. Oh, ada yang bikin GoPay, Yang anak bikin. buahnya Nadine Makarim loh. Anak buahnya Nadine Makarim. Kayaknya anak buahnya atau vendornya saya nggak Iya, paham iya, lah. iya, oke. Dia sambut lah itu. Wah ini keren bro, dan ini bisa. Ini possible untuk dilakukan kalau dibikin apps. Tapi kalau saya langsung bikin apps kan berarti kan biayanya kan Iya, iya, iya. nggak main-main. Iya. Karena Itu isinya jadi isinya database. tuh benar-benar platform. Jadi semua angkatan yang baru ketika lulus langsung dapat username. Hmm, Jadi kita next-nya tuh cuman legacy aja. hmm, Jadi sekolah tinggal lulus kasih username. Nih, kamu udah terdaftar di Kita Depol nih username-nya. hmm, Tolong download ini. Jadi hmm. kamu bisa cari informasi kerja atau mau kumpul-kumpul sama kakak-kakaknya. Jadi bisa lihat semua di situ. Hmm. Kayak saya ada contohnya sih. Saya udah dibikinin AI contohnya sama mereka. Oh gitu, gitu, gitu. Bisa di-share kayak gini-gini gimana? Coba ya. Mungkin kan nggak? Masih- Coba di masih Zoom ada bisa nggak kayak- nih, yo? Eh, keren bro. Udah ada apa next step-nya? Two step, Iya ini sih two step ahead. sebenarnya. Ntar ya. Ya lupa naonya nih. Tadi cepetinnya pas lagi. Ini dulu bro. Ya ya. Hmm. Nah, ini dia. Hmm. Hmm. Kelihatan nggak yuk? Di Zoom bisa nggak yuk? Oh oke. Jadi Nah, coba platformnya. gue pegang nih. Di depan ini halaman pertamanya Kita Depol bersama kita kuat. Wah ini lu bikin logonya nih ya. Oh rapat Ya, reuni itu AI angkatan. lah. Iya, iya. Oh rapat reuni angkatan. Database, oh database anggota. Agenda. Wah ada forum, ada chat. Oh oke tentang Kita Depol. Kemudian ini ada foto-fotonya. Ya. Nah terus masuk lagi ke dalam menunya lagi. Ada database anggota nih. Oh nanti bisa nama-namanya gitu kan. Nah sebelah sini lagi, nah baru ini forum atau jejak alumni. Nah nih diskusi angkatan, nah angkatan nanti bakal banyak nih, lo tinggal mau grup yang mana gitu kan. Betul. Oke, nah terus nanti ada lagi nih agenda berita nih. Nah kegiatan nanti lo nikah di sini ada nih, yo nikah gitu nih. Ada di sini nih, ada agenda nih, lo udah datang lo. Nah ini forum chat alumni nih. Oh bisa bikin baru gitu kan. Oh ada donate juga nih, donate nih, lo Ya. bisa donasi nih. Oke, Iuran oke. sukarela. Oke, jalan sukarela. Jadi bisa langsung terpampang ya nanti Betul. ada reportnya di sini ya. Betul, langsung. Oke, no yo. Wah, dan alumni. Dia tampil tuh dan alumni berapa tuh yo. Nah ini admin panel nih, ada database anggota, posting agenda, laporan keuangan, nama logout. Wih, keren. Mantep ya. Keren. Nah ini tentu kan developnya nggak sebentar kan. Enggak sebentar. Berapa lama target lo bisa menyelesaikan ini? Enggak, sebenarnya itu beyondnya lah. Kita harus Oh nanti berkembang terus gitu ya. Kita harus sadar diri lah. Hal yang pertama bisa dilakuin untuk mencapai database itu dari sosial media. Dari sosial media, oke. Dan kita juga kan nggak bisa paksa orang langsung include kan, Iya, masuk iya. segala macam nggak bisa. Ketika semua udah pada happy, udah sehat ini komunitas, mungkin itu akan terjadi. Iya. Makanya, Oh gitu. iya betul. Jadi dari persentasenya tuh,
sosial media, website, apps. Hmm. Gitu. Sosial media, Habis sosial media misalnya udah ribuan followersnya, kita bikin web. Biar bisa dijangkau di Iya, luar iya. SMA 80. Iya. After itu apps. Jadi hak milik kita Depul. Oke. Keren, Bro. Nah, jadi cara lo menjangkau itu ya? Ya. Lu tampilin program, udah otomatis semua pada ngeliat gitu. Ya dong. Nah, terus program-program yang akan tampil itu, tentu kan lu pasti punya program. Nah, bagaimana ketika ada tim lu punya agenda lain? Maksud gua program lu mungkin nggak disukai, nggak dimauin. Nah, bagaimana lu memastikan program itu bisa jalan? Program ini based on diskusi sih. Based on diskusi, oke. Nggak bisa lah. Saya di sini kan bukan. Iya, nggak bisa pakai tangan besi lah ya. Nggak bisa. Semua tuh secara diskusi dan sefleksibel mungkin. Oke. Dan serealistis mungkin lah. Nggak mungkin lah kayak dipaksain apa itu kayak itu nggak mungkin lah. Itu nggak mungkin saya lakuin karena Oke. repotin banyak orang itu. Repotin banyak orang tuh, Bro. Jadi panggil, paparan, ya, cari kesepakatan, eksekusi. Betul. Gitu ya. Mantap. Oke, Bro. Jadi gimana untuk jika memang lu terpilih, tadi kan udah tuh, lu bagaimana cara mengkomunikasikan gitu kan. Nah, terus agenda 100 hari, 3 bulan atau 1 tahun atau nanti 3 tahun tuh lu goalnya tuh kemana tuh bagaimana? Oke. Karena saya biasa kerja dan harus ada skor. Harus ada skor. Kayak targetnya, KPI-nya, percentage-nya harus ada. Untuk tahun pertama itu skornya 30%, tahun kedua 30%, tahun ketiga 30%. Tahun pertama itu gimana caranya kita bikin social media management, menjadi medan magnet untuk adik-adik yang baru lulus, dan membuat sekretariat mini. Sekretariat mini itu termasuk bisnis di dalamnya. Contohnya kayak mungkin kita bisa bikin store di Jack Bistro untuk tempat kopi-kopi. Jadi mungkin Jack Bistro di Untak itu ya? Ya, kan itu parkirannya oke dan segala macam. Kayaknya sewanya juga nggak terlalu mahal. Itu jadi kakak-kakak atau adik-adik mau nongkrong, belinya di tempat kopi yang di-manage sama kita Depul. Oke. Nah, uangnya itu nanti untuk kita Depul juga. Yang kerja mungkin dari teman-teman kita Depul yang mungkin lagi kurang beruntung di perekonomiannya. Oke. Next step-nya di tahun kedua, kalau tahun pertama berhasil, kita akan buat banyak brand. Contoh baju muslim, bisa di live TikTok atau di online shop lainnya. Kita satu sampel aja deh, baju muslim aja, karena masih banyak, kita bisa bikin brand banyak lah. Itu nanti manage by kita Depul juga. Dimana itu nanti akan menggulung keuntungannya ya untuk kita Depul, jadi mandiri finansialnya. Tahun ketiga ya tinggal nikmatin lah harusnya. Iya. Dan itu dilakukan sendiri soalnya ya. Betul. Di perusahaan lo ya gitu. Jadi lo bisa ngukur gitu ya. Betul. Oke. Nah, kan gini ya, yang mengeksekusi itu siapa? Nanti di divisi saya itu ada business development. Oke. Bendahara saya ganti jadi tim finance. Bendahara tim finance, oke. Jadi di sini tuh di set like a corporate. Oke. Menurut saya bullshit lah organisasi bisa jalan sesuai keinginan tanpa ada financial. Nah, betul, nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Dan kita juga nggak bisa lah selalu berharap minta sumbangan atau apa. Iya. Harus mandiri lama-lama ya. Lah, harus dong. Jangan sampai nanti ada omongan sumbangan mulu, kalau lari ya, kayak mau masjid aja gitu ya. Nah, kalau ada sumbangan atau misalnya kita udah jalan 70% atau 80%, agendanya masih kurang 20%, bolehlah minta sumbangan. Iya. Jangan dari zero udah minta sumbangan. Iya. Itu agak nggak enak lah gitu. Betul. Dan lo mendapatkan stabilisasi di finansial tadi dari awal ya. Itu artinya lo nanti akan sewa tempat, dan lo bikin aktivitas di sana gitu kan. Dan saya bikin interaksi sama teman-teman warga kita Depul. Jadi gini, nah ini agak panjang gitu. Iya, nggak apa-apa, seru. Jadi kayak jadi misalnya saya modalin, jatuhnya saya minjemin nih. Iya. Ketika uang saya udah balik, berarti kan itu semua kepemilikan punya kita Depul. Saya nggak minta untung lagi. Ini
saham atau kita ngomongin saham biar gampang ya. Hmm. Saham ini 50%-nya saya jual ke warga kita Depok. Setiap orang bisa memiliki ya. Ya, konsorsium. Konsorsium. Jadi ada business plan, ada ROI-nya jelas, berapa pembagian persentasenya. Kalau ini nggak tercapai, saya backup. Oh gitu. Oke. Jadi kita nggak boleh juga ngecewain yang udah percaya naruh uang kan. Iya. Kan kita nggak tahu nih ketika naruh, padahal kan secara garis besar investasi kan namanya juga invest gitu. Betul. Namanya juga kerjasama, ada rugi ada untung. Betul. Tapi supaya citra kita Depul itu bagus, apapun yang terjadi di bisnis ini minimal balik modal. Jadi saya backup di belakang. Iya. Oke. Gitu. Tinggal backupan nanti dihitungnya seperti apa kan gitu. Betul. Kan. Cara baliknya gimana backupan itu gitu ya. Betul. Iya. Yang penting selesai dulu sama investor lain ya, gitu ini ya. investor sama teman-teman yang udah naruh, udah percaya, nih sorry nih lagi kurang bagus, kita ngomong buruknya aja. Iya. Gua nggak bisa ngasih lebih gitu ya. Bisa lebih, tapi ini uang lu balik. Iya, uang lu balik. Sorry ya nggak bisa ngasih lebih. Iya. Gitu. Emang gampang begitu bro? Kayaknya susah ya. Susahnya di mana? Gini ya. Lu kalau punya perusahaan, lu yang punya pemikiran, lu yang mengeksekusi, anak-anak lo operator. Kan begitu ya. Helper lah, jatuhnya helper lah. Tinggal helper. Tapi ketika bicara di organisasi, kan kepalanya banyak. Kan gitu ya. Ketika mungkin pandangan ekonomi lo seperti A misalnya, tapi pandangan ekonomi yang lain B, C, D, padahal dia di tim lo nih. Ya. Nah itu bagaimana lo mensiasatinya? Ya balik lagi, semua ini harus setuju, kita ini harus mandiri financial. Berarti kalau nggak setuju nggak jalan? Saya buang tim saya. Oh, tim lo ganti? Berarti kerikil dong. Oke. Kalau lo nggak sesuai sama ketuanya, buat apa ada di gerbong? Ya, kecuali lo bisa berikan argumen yang lebih baik. Betul. Gitu ya. Solving dong, jangan protes doang. Iya. Protes, nggak ada solusinya. Iya. Ngapain? Gitu. Iya. Oke. Jadi, ya saya sebagai ketua harus tegas dong. Iya. Kalau ini menurut saya oke, resikonya juga saya yang tanggung. Kalau dia nggak supporting, buat apa? Iya. Kecuali, bro, jangan begini bro, ini lebih keren bro. Iya. Oke, masih bisa didiskusiin. Dia bisa bikin manajemen risikonya tadi ya. Betul. Dia bisa paparkan dulu resikonya seperti apa gitu ya. Kalau apa yang dilakukan, oke, siap, menarik. Karena begini kan, kalau perusahaan tadi kan dibilang kan, kadang-kadang tuh karyawan tuh cenderung lebih pasif karena dia ibaratnya gue nggak apa digaji tetap digaji lah ibaratnya kan, makanya dia cenderung lebih pasif. Tapi kalau organisasi kan enggak kan, mungkin kan tadi dibilang kan karena kita mungkin masih organisasi non profit, kemudian orientasi kita adalah organisasi sekolah kan gitu kan, yang tentunya pemikiran teman-teman kan pasti banyak yang apalagi mungkin di tim lo nih. Karena goal pertamanya kan bagaimana mencari suara kan, goal pertamanya kan. Setelah goal itu tercapai, tentu masuk ke tadi ya manajemen ekonomi nih, karena dulu beberapa kali bicaranya manajemen ekonomi ya. Tentu dengan database yang kuat ya. Tapi lu udah punya siasat untuk mensiasat itu ya. Mantap bro. Nah sekarang ini adalah pertanyaan real nih dari salah satu alumni. Kemarin di halal tuh ditanyakan ini nih, dia benar-benar bertanya, kan? Gue nggak tahu juga backgroundnya dia gitu ya. Tapi dia bertanya, apakah ada program untuk para janda katanya gitu kan? Mau gue jelaskan. Gini loh, saya balik lagi ke jawaban sebelumnya, kayak kita nggak bisa bantu kalau kitanya sendiri itu belum berdiri. Kita nggak bisa bantu kalau kita belum berdiri. Let's say di pesawat aja, kita harus pasang oksigen dulu sendiri. Iya. Baru bantu, walaupun even itu anak. Even itu anak, betul. Jadi kita itu harus berdiri dulu, tanpa dipapa, entah naik kursi roda, harus benar-benar bisa berdiri, bisa jalan, baru bantu orang. Maksud lo stabilitas secara ekonomi gitu maksudnya? Apapun, dari kekompakan, dari apa. Kalau kita kompakannya masih belum, kita udah bantu, nanti ada yang iri. Nah itu harus dibikin dulu mindsetnya, gitu. Dibikin dulu sistemnya segala macam. Kalau mau dibilang bantu, siapa sih yang nggak mau bantu gitu kan? Iya. Tapi dengan apa? Kalau cuma dengan sumbangan, itu jangka pendek banget. Temporary banget. Dan itu kayaknya menurut saya kurang efek. Iya. Nggak lu banget lah ya? Enggak. Gitu. Oh gitu ya. Tuh guys, jaga kekompakan, karena bejibunya mantapnya programnya Bobby, kalau lu pada nggak kompak nggak jadi juga. Betul. Jadi jaga kekompakan, jaga bicara, jaga suasana, agar programnya Bobby ini bisa kerja dia. Karena kalau dia
dikerecokin mulu, nggak bisa kerja juga, puyeng juga. Kalau kayak gitu bro ya. Betul. Bro Bobby, thank you banget ya. Thank you. Udah hampir 30 menit kita diskusi Siap. panjang lebar. Intinya adalah bagaimana mempunyai database yang kuat. Lo akan tampilkan di aplikasi tadi gitu kan. Di situ akan terpampang berbagai program-program kerja lo, fitur-fitur ke depan, terus agenda-agenda ke depan gitu ya. Bahkan ada room chat gitu ya. Terakhir, gue ucapin terima kasih. Kita dengerin closing statement dari Bobby. Oke. Untuk warga kita Depul, ya kalau tadi masalah aplikasi segala macam, kita akan menuju ke sana. Itu beyond lah. Dan saya berharap teman-teman, kakak-kakak, adik-adik mengerti apa program kerja saya. Saya nggak bisa banyak janji, karena ini organisasi, kita harus kerja bareng, kita harus bangun bareng, kita harus punya perasaan yang sama secara moral bareng-bareng untuk 80. Dan yang terakhir saya pilih saya. Program kerja bukan janji.